Bro, lo pasti udah sering lihat tuh patung-patung gede di kota yang katanya artistik tapi malah bikin kita mikir keras. Ini apaan sih maksudnya? Nah, beda banget nih ceritanya sama yang satu ini. Di Wonosobo, Jawa Tengah, ada patung biawak yang super realistis dan langsung viral karena tampilannya kece parah. Dan plot twist, ternyata anggarannya cuma 50 juta rupiah. Yo, halo sobat pendengar, welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih, karena kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Viral patung biawak realistis di Wonosobo ini cuma modal 50 juta rupiah. Jadi sebelum kita bahas tuntas tentang berita ini, siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng berita panas yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go. Bro, lo pernah nggak sih ngelihat patung di tengah kota yang katanya ikonik, tapi malah bikin geleng-geleng kepala? Nah, beda ceritanya nih sama yang satu ini. Di Wonosobo ada patung biawak super realistis yang lagi rame banget dibahas oleh netizen. Bukan cuma karena bentuknya yang keren kayak aslinya, tapi juga karena harganya yang bikin semua orang shock. Cuma 50 juta rupiah doang. Nggak nyampe sepersekian dari yang biasa kita dengar soal proyek patung-patungan. Ini sih definisi karya murah, meriah, tapi nggak murahan. Lo pasti ingat dong hebohnya patung-patung yang sempat viral gara-gara anggarannya gila-gilaan. Yang sempat bikin geger gara-gara anggarannya yang bikin dompet negara nangis. Pertama, Tugu Gajah Gresik, Jawa Timur. Yang satu ini sempat viral karena anggarannya nyampe 1 miliar, tapi bentuknya malah dikritik habis-habisan sama netizen. Banyak yang bilang nggak mirip gajah, malah bikin mikir itu hewan apa ya. Terus ada juga patung pesut Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur. Ini patung pesut sejenis lumba-lumba air tawar khas dari Mahakam. Katanya menelan biaya 1,1 miliar rupiah. Tapi waktu rilis, banyak warga yang bilang desainnya aneh dan nggak sesuai harapan. Dan jangan lupa juga Tugu Penyu Sukabumi, Jawa Barat. Anggarannya sempat disorot karena mencapai 15 miliar rupiah. Tapi respon warganet malah penuh tanya. Katanya bentuknya nggak estetik dan nggak nyambung sama identitas daerah. Sekarang bandingin deh sama patung biawak di Wonosobo. Cuma modal 50 juta rupiah, hasilnya bikin semua orang takjub. Realistis abis, tekstur kulitnya kayak beneran, dan langsung jadi spot selfie hits. Ini bukti kalau dalam anggaran minim, asal dikerjakan dengan passion dan skill, hasilnya bisa jauh lebih keren dibandingkan proyek miliaran yang kadang malah zong. Patung biawak ini benar-benar mind-blowing, karena bikin kita mikir ulang. Masa sih karya sebagus ini cuma modal segitu, sementara yang lain anggarannya nyampe langit, tapi hasilnya kadang malah bikin warganet tepuk jidat. Yang bikin patung biawak ini meledak di sosmed tuh bukan cuma bentuknya yang super realistis, tapi juga vibe-nya yang humble banget. Lo lihat sendiri videonya, banyak warga lokal dan wisatawan yang berhenti cuma buat foto bareng si biawak. Bahkan ada yang nyamperin sampai pegang-pegang badannya karena nyangka itu hewan hidup. Yuk kita lihat beberapa video viral dari warganet yang ngebahas patung biawak Wonosobo. Bentuk dari patungnya ini terus terang tidak sesuai ekspektasi, Mas. Halo semuanya, hari ini kita lagi ada di Tugu Biawak yang ada di Wonosobo. Nah, di sini tuh aku penasaran sama tugunya itu kira-kira bentuknya kayak gimana, ini tuh keren atau enggak, dan kita lihat detailnya seperti apa, lalu kita dengerin juga pendapat dari warga lokal sini tentang adanya Tugu Biawak ini. Langsung kita lihat aja tugunya itu kayak gimana. Nah, di sini tuh kita udah ada di Tugu Biawaknya. Ternyata tugunya di sini tuh ukurannya cukup tinggi, nggak seperti yang ada di
di foto-foto. Dan untuk detail dari tubuhnya sendiri ini tuh udah bagus banget. Bentuknya itu udah menyerupai bentuk biawak asli. Serius ini tuh udah real banget. Dan ya setelah ini kita lihat aja pendapat dari warga lokal sini tentang adanya patung ini. Pendapat saya sebagai warga lokal asli sini tentang adanya Tugu Biawak ini, pastinya yang pertama kita sangat senang karena pertama ini di sini tuh patung biawak ini menunjukkan bahwa di sini tuh memang ada ciri khas biawak. Yang kedua, alhamdulillah kok ini kok jadi ramai. Ya akhirnya ikut senang juga, tiap hari ada keramaian, banyak orang yang kesini juga akhirnya. Jadi terkenal juga ya Mas? Jadi terkenal akhirnya, kerasa mendunia ini jadinya. Untuk pembangunannya sih saya tidak tahu pasti. Terus kalau kata Pak Bupatinya ini tuh memang anggaran dari BUMD bukan dari APBN atau gimana, saya kurang paham pastinya. Yang jelas katanya sih tidak menghabiskan biaya yang begitu besar. Bentuk dari patungnya ini terus terang tidak sesuai ekspektasi Mas, karena malah lebih bagus dari ekspektasi kita. Patungnya Berarti ini udah melebihi ya Mas? Melebihi ekspektasi patungnya. Ya menurut saya ini tugu yang sangat bagus ya. Apalagi kalau kita lihat dana pembangunannya tuh cuma 50 juta katanya. Harusnya dengan dana segitu kita menganggapnya tuh wajar. Tapi karena pemerintah yang menggunakan dana miliaran tapi hasilnya jelek, jadi tugu seperti ini dengan dana 50 juta tuh terlihat sangat bagus, sangat mewah. Padahal harusnya tuh wajar. BTW buat teman-teman yang sedang berkunjung ke Tugu Biawak ini, jangan lupa untuk mampir makan di warung Tugu Biawak yang ada di belakang sini. Ini tuh lokasinya berada di sebelum jembatan Tugu Biawak di arah Banjarnegara. Dan ya gitu aja. Yang punya proyek ini siapa? Kok bisa bikin anggaran cuma 50 juta bagus kayak gini? Kok bisa? Kayak yang lain dong, yang lain jelek, buluk. Anggarannya gede, 1M, 2M, 3M, bahkan ada yang 15M. Kok bisa ini 50 juta? Baru ya tinggal di sini ya? Kok bisa? Kalau kamu bikin 50 juta dengan hasil yang bagus kayak gini, ketahuan yang lain nggak jujur. Kamu bisa nutup rezeki orang kalau kayak gitu. Enggak akan terasa dong. Mukanya begitu lagi. Oh, kita harus apresiasi, ternyata kemarin ada satu daerah yang ternyata dengan budget yang tidak selebay biasanya hasilnya bagus banget. 50 juta Wonosobo kita sorot bareng-bareng. Gila. Dia mematahkan, kok bisa ya, yang normal tuh harusnya kan semuanya, oknum tuh salah satu. Kok yang normal satu di antara sekian banyak gitu yang jadi pertanyaan. Jadi keinget kura-kura berapa M lagi gue? 15M kardus. Gak ada yang nyangka, dengan hanya budget 50 juta dari dana desa, Tugu Biawak Wonosobo hasilnya bisa jadi sekeren ini, realistis banget. Sedangkan dengan dana 1 miliar, Tugu Gajah Gresik di Perlimaan Petro jadinya seperti ini tuh. Ini gajah, tapi kok gak ada telinganya, matanya mana? Atau di bawah ini, Tugu Pesut. Waduh, itu pesutnya model apa ya, jenis apa ya? Atau yang paling bawah nih, oke. Tugu Penyu Sukabumi, dananya 15M, tapi hasilnya udah bolong-bolong, kayak materialnya murahan seperti ini ya. Menurut kalian kenapa ya hal ini bisa terjadi? Tugu Biawak Wonosobo yang dananya cuma 50 juta, hasilnya bagus luar biasa. Sedangkan Tugu Penyu Sukabumi dananya 15M, tapi kualitasnya perlu dipertanyakan. Ini nih yang lagi viral sekarang, patung biawak di Wonosobo, geng. Budgetnya cuma 50 juta dari anggaran desa pula. Nggak sesuai nih sama ekspektasi seluruh rakyat Indonesia. Yang di kota-kota lain itu patungnya mahal-mahal, geng. Ada yang 2M, 1M,
minimal 500 juta lah satu patung. Kecil pula. Nggak sekeren ini, geng. Siapa nih mandornya? Siapa nih ketua pembimbing proyek biawak ini? Kok bisa murah, Pak? Kapan-kapan mintanya minimal 1 M lah. Baru oke nih proyek. Kalau 50 juta, aduh, murah kali ternyata. Jangan lupa follow. Ini dia, Tugu Biawak yang anggarannya cuma 50 juta. Kayak beneran ya? Kayak beneran loh. Bener itu 50 juta. Hah? Wah, ini kalau siang, kalau malam. Buset, malamnya juga bagus, ada lampunya juga ya. Buset, gajah apa? 1 M. Nah, ini yang kemarin nih yang penyu, 15 M. Gila. Itu cuma 50 juta. Oke, jadi dari informasinya, Tugu Biawak ini terletak di Desa Krasak, Kecamatan Selomarto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi Tugu Biawak ini itu berdiri di Jalan Raya Nasional Aji Barang, Secang. Tepatnya ada di dekat Jembatan Krasak. Tugu Biawak ini itu punya tinggi 7 meter dengan tampilan yang sangat realistis. Jadi banyak pengguna jalan yang berhenti di situ dulu untuk foto-foto. Nah, tugu ini merupakan karya lokal dari seorang yang bernama Rojo Arianto. Pembuatannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Jadi ide pembuatan tugu ini itu berasal dari Karang Taruna setempat yang ingin menciptakan ikon desa yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Mengingat biawak banyak dijumpai di daerah tersebut. Tapi yang bikin heran, anggarannya itu cuma 50 juta. Sedangkan tugu-tugu yang lain yang kita tahu itu anggarannya sampai puluhan miliar. Bahkan ada yang sampai 15 miliar. Tapi hasil akhirnya tidak sebaik anggaran yang cuma 50 juta ini. Oke, kalau misalnya anggaran 50 juta bisa dimanfaatkan sebaik ini, kira-kira anggaran yang sampai puluhan miliar itu kemana ya duitnya? Coba kalian tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya. Apaan lu bikin tugu 50 juta? Masa iya itu cuma 50 juta? Kagak mungkin, Kang. Masa bikin tugu biawak 50 juta? Nah, harus diusut itu. Kudu diusut itu nggak beres itu, nggak beres. Itu masa modal murah hasil mahakarya nggak bisa kayak gitu, Bang. Ya masa Abang tahu tugu pesut aja 1 M, ya kan? Tugu penyu berapa? Itu 15 M. 15 M dari kardus. Terus yang gajah tuh gajah apa itu? Gajah nggak tahu gajah apa itu. 1 M. Masa 50 juta sebagus itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Wak. Di Konoha nggak mungkin begitu. Kalau di Indonesia iya pejabatnya jujur, tapi kalau di Konoha enggak lah. Masa iya, Bang? Masa, Bang? Ya tunggu sebagus itu, Bang. 50 juta realistis. Kudu diusut. Udah fix itu emang udah kagak beres. Udah aja, gua nggak percaya itu. Tolong pemerintah Indonesia coba dicek itu kayaknya ada yang nggak beres tuh. Bukan tukangnya, pemerintah. Orang Wonosobo mana orang Wonosobo? Kalian bikin patung biawak masa cuma 50 juta? Gak masuk akal, saya gak percaya. Tempat lain aja nih bikin patung penyu itu bisa sampai 15 miliar loh. Masa kalian 50 juta, sebagus itu 50 juta? No, yang dari kardus aja 15 miliar. Kalian bikin patung biawak sebagus itu masa 50 juta? Gak mungkin, jangan bohong kalian. Harusnya itu lebih dari 15 miliar itu. Oh, kayak orang patung kardus aja 15 miliar kok, yang penyu itu masa sebagus itu 50 juta? Gak mungkin, gak percaya saya. Nah, itu dia beberapa video tentang viral patung biawak Wonosobo dan beberapa tanggapan dari warganet. Kalau kalian punya pendapat lain yang berbeda, tulis di kolom komentar ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, bro, makin keren lagi nih ceritanya. Waktu tahu siapa dalang di balik masterpiece patung biawak super realistis di Wonosobo. Namanya adalah Rejo Arianto, seniman lokal Wonosobo. Bukan seniman kaleng-kaleng, tapi juga bukan yang minta anggaran selangit. Dengan skill yang udah diasah dan pengalaman, beliau berhasil nyiptain patung biawak dengan detail gila banget. Dari sisik, ekor, sampai bentuk kepala, semua dibuat sereal mungkin.
Yang bikin salut, Rejo Arianto ini ngerjain patung itu dengan penuh dedikasi, nggak pakai tim besar, nggak perlu alat canggih, cuma pakai kreativitas dan ketelatenan. Beliau memiliki cara unik untuk menciptakan karya fenomenalnya tersebut. Ia menyampaikan bahwa sebelum membuat, dirinya sengaja memelihara biawak untuk meneliti anatomi dan gerak-gerik reptil tersebut. Mas Rejo ini alumni seni rupa Institut Seni Indonesia Solo, mengungkapkan untuk membuat karya seni yang realistis, butuh juga rasa. Menurutnya, setiap patung harus memiliki jiwa, agar bisa dirasakan semua orang, termasuk yang melihat. Wah, keren abis dah untuk seniman satu ini. Ide pembuatan patung biawak yang viral tersebut awalnya berasal dari inisiatif para pemuda Karang Taruna Desa Kerasak. Mereka ingin menghadirkan ikon yang mencerminkan karakter lokal, mengingat biawak memang banyak dijumpai di Desa Kerasak. Biaya pembuatan patung biawak ini didapat dengan skema gotong royong bersama BUMD dan komunitas lokal, tanpa biaya dari APBD Kabupaten Wonosobo. Gila nggak tuh guys, patung ini dibuat hanya dengan biaya 50 juta dan sudah menghasilkan karya yang spektakuler. Ini bukti nyata kalau kadang karya yang benar-benar nyentuh masyarakat justru lahir dari tangan seniman lokal yang ngerti banget karakter daerah dan punya jiwa seni yang tulus, bukan dari proyek-proyek besar yang kadang malah nggak connect sama warga. Rejo Arianto jadi contoh nyata kalau seniman lokal juga bisa unjuk gigi dan hasilin karya yang nggak kalah dari buatan profesional dengan anggaran besar. Saat ini, patung biawak menjadi spot foto favorit masyarakat yang melintas di jalur penghubung Wonosobo Banjarnegara. Patung ini pun menjadi simbol kekompokan warga, kreativitas, seniman lokal, kearifan lokal Desa Kerasak. Jadi intinya, lo nggak perlu ngeluarin dana segede gaban buat bikin karya publik yang impactful. Asal kreatif dan ngerti selera orang, modal segitu juga bisa jadi masterpiece yang angkat citra daerah. Salut buat Wonosobo, yang bisa jadi contoh keren soal pemanfaatan dana publik yang efisien tapi tetap estetik. Oke deh guys, segitu dulu update berita buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa komen and share jika lo rasa info ini bermanfaat. Terima kasih.